Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemasyarakatan. Saya Mona Ariska Putri, AMD Kep SH, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang, sekaligus peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 9 tahun 2026 pada Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri Bandung. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memaparkan laporan hasil aksi perubahan saya yang berjudul Pembinaan Pendidikan Warga Binaan melalui Sistem Monitoring dan Pelaporan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Warga binaan pemasyarakatan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pelayanan pembinaan, khususnya pembinaan pendidikan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang berkomitmen penuh untuk memenuhi hak tersebut. Namun, dalam tata kelola operasionalnya, kami menghadapi beberapa kendala utama. 1. Belum tersedianya standar operasional prosedur SOP pembinaan pendidikan yang komprehensif sebagai pedoman baku. 2. Format pelaporan kegiatan masih beragam, manual, dan belum terstandarisasi. 3. Belum adanya sistem monitoring terintegrasi yang menyajikan data secara terpusat dan real-time. Kondisi ini menyulitkan proses evaluasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan sebuah langkah inovatif untuk mentransformasi tata kelola pembinaan pendidikan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Guna menjawab tantangan tersebut, aksi perubahan ini menghadirkan dua terobosan utama. Pertama, menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur SOP pembinaan pendidikan warga binaan yang komprehensif. Kedua, membangun sistem monitoring dan pelaporan berbasis digital yang memanfaatkan teknologi spreadsheet terintegrasi, sehingga penginputan data, rekapitulasi kehadiran, dan evaluasi hasil pembelajaran dapat diakses secara cepat dan terukur. Tujuan jangka pendek dalam 60 hari off-campus adalah mewujudkan penetapan SOP serta instrumen monitoring dan pelaporan digital. Sementara tujuan jangka menengah dan panjang berfokus pada terimplementasinya sistem secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang modern. Pelaksanaan aksi perubahan ini ditempuh melalui beberapa tahapan utama, milestone, yang terlaksana 100% sesuai target. 1. Tahap perencanaan. Action Leader melakukan konsultasi intensif dengan mentor, Bapak Kunrat Kasmiri dan Coach Bapak Iwan Kurniawan untuk mendapat arahan dan legitimasi. Kami juga membangun jejaring dan dukungan stakeholder internal maupun eksternal seperti Dinas Pendidikan Kota Padang dan PKBM Gempita. 2. Tahap pengorganisasian. Membentuk tim efektif aksi perubahan yang terbagi dalam tim perancang SOP dan tim humas atau penyuluhan melalui surat keputusan Kepala Lapas Padang. 3. Tahap pelaksanaan dan pengujian. Tim menyusun draft SOP dan merancang instrumen monitoring digital. Setelah itu, dilakukan bimbingan teknis atau BIMTEK kepada petugas pelaksana, uji coba atau pilot implementation, evaluasi revisi SOP, hingga pelaksanaan sosialisasi SOP kepada seluruh stakeholder. Tak kalah penting, kesepakatan kerjasama, MOU atau PKS, dengan mitra pendidikan eksternal juga berhasil ditandatangani. Seluruh tahapan rencana aksi perubahan telah dicapai secara maksimal. Adapun output utama yang dihasilkan meliputi 1. Tersedianya dokumen SOP pembinaan pendidikan warga binaan yang sah dan terstandar. 2. Tersedianya sistem monitoring dan pelaporan digital yang memungkinkan penginputan data WBP peserta pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C secara akurat, terstruktur, dan real-time. 3. Tercapainya nota kesepahaman MOU dengan Dinas Pendidikan dan PKBM penyelenggara pendidikan. Manfaat aksi perubahan ini sangat nyata. Bagi pimpinan dan Lapas Padang, meningkatkan akuntabilitas kinerja, efisiensi waktu kerja, dan memudahkan pengawasan berbasis data, evidence-based decision making. Bagi warga binaan pemasyarakatan, mendapatkan kepastian layanan pendidikan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan sebagai bekal reintegrasi sosial. Bagi stakeholder atau mitra kerja, mempermudah koordinasi, transparansi data, dan keterpaduan evaluasi program pembinaan. Langkah nyata dalam mewujudkan akses pendidikan tanpa batas kembali diwujudkan melalui peresmian program pembinaan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang. Acara peresmian ini dihadiri dan diresmikan langsung oleh Wali Kota Padang bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang serta Ketua Yayasan Pendidikan Gempita Sumbar. Kegiatan penuh makna ini turut disaksikan dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat beserta jajaran pejabat struktural. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, termasuk warga binaan.
Program ini menjadi jembatan strategis untuk membekali mereka dengan ijazah resmi dan keterampilan akademis sebagai bekal kembali ke tengah masyarakat. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu memotivasi warga binaan Lapas Padang untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan menatap masa depan yang lebih baik meskipun berada di balik jeruji besi. Keberhasilan aksi perubahan ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan di lingkungan pemasyarakatan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri beserta jajaran, Bapak Iwan Kurniawan SEMAK selaku coach atas bimbingan dan arahannya, Bapak Kunrat Kasmiri BCIP Esos MAP selaku mentor atas dukungan dan petunjuknya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang selaku sponsor, seluruh tim efektif, rekan-rekan petugas lapas kelas 2A Padang, serta seluruh mitra stakeholder eksternal. Semoga aksi perubahan ini memberikan kontribusi berkelanjutan bagi kemajuan organisasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemasyarakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunrat Kasmiri, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Saudari Mona Ariska Putri dalam pelaksanaan proyek perubahan pelatihan kepemimpinan administrator IMIPAS Angkatan 9 tahun 2026 yang berjudul Pembinaan Pendidikan Warga Binaan melalui Sistem Monitoring dan Pelaporan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang. Saya berharap proyek ini dapat diimplementasikan dengan baik, memberikan manfaat bagi organisasi, serta mendukung terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronaldo Devin Citaresa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Padang, memberikan apresiasi dan dukungan penuh pada Saudari Mona Ariska Putri dalam pelaksanaan proyek perubahan pada pelatihan kepemimpinan administrator Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Angkatan ke-9 tahun 2026. Saya berharap proyek perubahan pembinaan pendidikan warga binaan melalui sistem monitoring dan pelaporan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Padang ini dapat diimplementasikan dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi organisasi, mendukung akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat. Semoga sukses dan memberikan hasil terbaik. Terima kasih. Saya Sylvia Sismona, Magister Pendidikan, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Gempita Kota Padang, memberikan dukungan penuh dan apresiasi kepada Saudari Mona Ariska Putri untuk proyek perubahan pada Diklat PKA IMIPAS Angkatan 9 2026. Semoga sukses. Saya Sasnya Sail, Kabid Pembinaan PAUD dan Kegiatan Formal Kota Padang, mendukung dan mengapresiasi Bapak dalam rangka proyek perubahan PKA IMIPAS. Mudah-mudahan sukses dan selalu. Kami jajaran Dinadik Lapas Padang memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Ibu Mona Ariska Putri dalam pelaksanaan proyek perubahan pada pelatihan kepemimpinan administrator Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Angkatan 9 tahun 2026. Semoga sukses.